Kabar ini, kabar terkabar. Undang-undang Karsipan, mohonlah Bareskrim yang kita sudah lapor kemarin, terus Andri, KPU dan Pak Jokowi melakukan yang namanya autentikasi, didampingi oleh ahli-ahli yang kompeten dalam hal melihat ijazah asli atau tidak. Ini akan menjadi solusi bagi bangsa ini, Bang. Karena mumpung undang-undang Karsipan masih mengakomodir itu ya. Nah, seperti itu, makasih. Saya komentarin, Pak. Jadi gini, Sama-sama. Pak Jokowi itu, ini dari 2 tahun yang lalu perdebatannya, kami di waktu menangani gugatan Bang Egy di PN Jakarta Pusat, secara itu terjadi perdebatan. Apakah kami tunjukkan atau tidak. Tapi jujur aja Bang, ini secara objektif. Kita kan tahu bagaimana teman-teman TPU selama ini juga sudah sering menyerang Pak Jokowi. Bagaimana Bang Roy Suryo, Bang Rismon menyerang, bahkan Bang Rismon itu udah bicaranya menusakambangkan Jokowi, mengasingkan Jokowi, ada lagi teriak gantung Jokowi, gantung Jokowi. Kita dengar semua itu di mana-mana sosial media. Udah jelas teman-teman kelompok ini adalah boleh dibilang dalam tanda kutip benci Jokowi. Apa mungkin kami serahkan ijazah ini ke mereka lalu mereka meneliti, Bang? Kita pakai logika aja. Aneh. Kalau pihak independen misalnya polisi, hakim, jaksa kita percaya. Seperti menyerahkan leher kan Bang. Kita serahkan ini ke kelompok mereka. Jadi kembali lagi ya, itu kan kata-kata kita dengar. Mungkin kalau selama ini gak ada statement-statement yang negatif menyerang, mungkin kita akan boleh juga nih kita lihat, kita perlihatkan. Tapi contoh, waktu ada berkerumun wartawan di depan rumah Pak Jokowi kan ditunjukin Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi yakin wartawan ini netral. Jadi problemnya di situ. Jadi bukannya kami nggak mau menunjukkan, sudah pasti kami tidak akan menyerahkan kepada pihak yang selama ini menyerang kami. Apalagi secara hukum tidak ada kewajiban. Lebih kurang gitu. Tapi kalau untuk proses hukum, kita lihat ya, semua akan dijalankan. Pak Jokowi sudah komen juga di depan media, akan menunjukkan di depan persidangan. Bapak tunjukkan saja ijazahnya, panggil Rosio dan timnya ini, lakukan penelitian. Saya tanggapi. Oke, silakan Bang Freddy. Ini publik tahu, masyarakat tahu siapa Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Ini adalah orang-orang yang konsisten pembenci Jokowi. Konsisten. Kasih contohnya Bang. Mungkin Wah banyak lah. lupa. Google aja lah. Banyak sekali. Tifa sejarahnya bagaimana kalau Rismon. Oke tadi Bang Nasrullah mengatakan. Tetapi ada dia juga sejarah ya. Sejarah tentang di Polri ya. Kebencian sakit hati dia. Ini memang orang-orang konsisten pembenci Jokowi. Yang pengen Jokowi hancur. Ya. Dan keluarga Jokowi. Dan setelah itu mereka melakukan disinformasi, fitnah, kebencian konsisten. Bagaimana supaya ijazah ini dipaksakan palsu. Semua dilakukan. Sampai terakhir ke makam yang gak ada hubungannya. Teman Pak Jokowi dikatakan apa itu namanya? Dan itu sangat apa namanya di terminal, semua pasar pramuka, semua itu dilakukan supaya ijazah itu palsu. Oke, baik. Dan perbuatan yang biadab. Oke, terakhir poinnya Bang Freddy. Bang Nasrullah, saya mau katakan, kalau ijazah ini dikasih ke mereka, sudah tidak, pasti ini akan selamanya palsu, Bang. Betul. Gitu loh. Berarti Anda melihat ini pure kebencian? Kebencian. Oke, baik. Gitu loh, jadi nggak usah terlalu ya. Nah, kalau dalam pandangan Bang Ade nih, di mana sih batasan antara kritik yang memang ditujukan dari publik dengan kritik yang berujung menjurus kepada fitnah? Dan dalam hal ini, yang mana tuh kritik yang mana nih termasuknya? Kan diatur kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat di depan umum, ya sah. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tidak setuju dengan kebijakan demonstrasi. Tentu dengan batasan-batasan tidak menyinggung arah ke private seseorang. Betul. Pribadi seseorang, apalagi melanggar hukum. Ya demonstrasi kalau bakar-bakaran juga kan ditangkap. Ya, kan itu. Nah, apalagi masuk ke ranah pribadi orang. Yang dilindungi oleh aturan. Namanya Undang-Undang PDP. Perlindungan data pribadi. Itu nggak boleh. Ini yang selalu dibantah sama Mas Roy di setiap saya berbicara dengan beliau di pertemuan manapun. Enggak, PDP itu gua yang bikin kok, gini-gini. Iya, tetapi di situ kan ada dua. Ada data pribadi secara umum, ada yang betul-betul masuk pada kategori private. Nggak bisa, itu sudah dibagi kok dan itu dilindungi. Alamat dan lain-lain sebagainya itu nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Dilarang. Undang-undang PDP, gitu. Kemudian ada undang-undang yang dikatakan bahwa KIP
Tentu ada caranya juga kalau dia adalah seorang pejabat publik. Ya. Diminta ke Komisi Informasi Publik. Diajukan surat. Saya mau cek ini asli apa enggak. Dengan alasan apa, ini kan pejabat publik. Lakukan sidang tanya jawab. Dipanggil nanti tuh pemilik ijazah sama KIP. Nih dia mau lihat karena dia meragukan gini-gini. Ini tidak pernah dilalui, Bos. Ini tidak pernah dilalui, Bos. Langsung menghantam Nah ini kan tuntutan mereka kan selalu bilang tinggal kasih lihat aja ijazahnya gampang kelar kalau emang asli. Nah itu gimana bantahannya? Siapa, Bos? Siapa? Pertanyaannya gini. Aku ribut sama dia. Dia bilang SIM gue palsu. Habis itu gue kasih dia lagi nih SIM gue. Kan gila, guanya yang gila dong. Lu bilang SIM gue palsu kan? Gitu. Terus lu mau lihat, gue harus serahin ke lu. Ya polisi yang nyetain SIM gue aja bilang beneran SIM gue kok. Gimana sih? Nah kalau mbak yang minta mungkin gue kasih nih asli, lu tanya aja itu. Gue kasih dong. Kan ini berwenang untuk... Oh, yang berwenangnya ya. Tapi lu netral ya. Lu jangan bela dia, jangan bela gua. Ini gua kasih SIM gua, ya. Nah, lu cek deh sama penerbit tuh. Polri-nya. Deh dong. Lu nanya dong ke Polri, ini gini. Asli enggak gitu. Asli enggak? Kata Polri, asli. Nah, lu tetep aja bilang SIM gua palsu. Ya itu dia, soalnya kata ada yang bilang bahwa meskipun misalkan Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, pasti akan muncul argumen-argumen berikutnya untuk mematahkan itu gitu. Pertama bukan Roy yang buat. Kedua bukan Roy yang mengesahkan asli atau palsu gitu loh. Nah kalau dia berpegang teguh bahwa itu palsu, you nggak bisa juga yakinin dia, gua juga. Lu harus bilang asli, nggak bisa. Dia udah palsu aja otaknya. Persepsinya. Nggak bisa. Udah parah bos, udah sakit orang ini. Berarti memang sudah tidak bisa diyakinkan gitu. Nggak bisa bos. Emang nggak mau bilang itu asli mungkin. Nggak bisa sampai dia melanggar bahkan manipulasi data orang. Pemeriksa, wah hebat. Pemeriksa, coba lihat stempelnya. Stempelnya di belakang, enggak di depan. Udah ketahuan, fotonya kotak begini. Kan di sini putih nih, tetap aja di atas foto kan. Dia bilang enggak, ini diiris, gambar orangnya baru ditempel. Bos di Puslap itu, kalau foto, lu repro, di repro kan, maksudnya kan, lu repro bos, timpa itu ketahuan bos. Dan pasti diumumkan oleh Mabes Polri bahwa foto yang ada pada ijazah Bapak Jokowi error atau di repro. Bukan asli. Itu keluar pasti. Tapi ini tidak ada. Mabes Polri menjelaskan ini betul-betul. Nah, diganti lagi nih sekarang. Kemarin malam diganti lagi. Dumatno. Muncul nama Dumatno itu ya kan dari dulu. Cuman masa begitu aku jelasin bilang ini jelas nih. Oh enggak, ini diiris nih. Nah terus gue bilang bagaimana diiris kalau repro gini. Gue jelasin kan tadi malam itu. Ini loh, ini kalau ditempel repro aja ketahuan mas. Tahu nggak Puslap? Tetap aja dia bilang, kagak. Ini Dumatno. Yang salah fotonya jadi. Yang salah fotonya. Nah sekarang pertanyaannya, kalian pasti betul. Saya balik bertanya deh, apakah dengan mengatakan bahwa ini bukan asli, itu manipulasi apa tidak? Kata orang. Mengatakan ijazah ini palsu gitu. Bukan. Ini contoh foto tadi. Fotonya. Gue bilang ini di belakang nih. Terus walaupun kenyataannya ini enggak ya. Aku tanya dulu sama kalian. Itu saya manipulasi Anda atau tidak? Manipulasi secara persepsi bahkan kayak gitu. Iya. Nah, manipulasinya di pemikiran. Saya sederhanakan, gak usah foto. Ya. Ini iPhone gue iPhone 6 ya. Ya, iPhone 6. Iklan, jangan pakai. Ini handphone gua nih. Harganya 10 juta. Gue bilang, ini harganya 12 juta. Lu cek dong. Harganya 10. Gue nipu nggak? Gue nipu nggak data itu? Masukkan, gue nipu nggak data informasi itu? Data informasi itu gue tipu nggak? Informasinya. Ini sederhana nih, penyidikan nih. Ya, paham. Maaf Pak Polda Metro, saya tidak mengungkap itu, tetapi Anda sudah periksa dia sebagai tersangka ya. Ya. Sederhana kan? Di mana manipulasi? Kena nggak pasal 35-nya?
dan cocok dengan ITE transaksi elektronik. Betul. Gitu ya. Karena data. Iya. Yang diambil adalah data. Itunya. Jasanya IT. itu. Oh ya IT ya. Melalui apa? Foto. Ya, begitulah ya Sob ya. Beberapa pandangan dari Bang Freddy Damanik, Rafi'i pengacara Pak Jokowi, dan juga Ade Dermawan ya, Peradi Bersatu ya. Beliau menguatkan alasannya kenapa sih tinggal tunjukin doang dan biarkan mereka itu meneliti. Ya itu tadi ya, kalau kita kasih ke orang yang pembencinya, yang kemungkinan itu mereka akan tetap mengatakan bahwasannya ijazahnya Pak Jokowi itu tetap palsu, makanya nggak diberikan pada mereka. Nah, ijazah itu harus diperiksa sama institusi atau orang yang netral yang seperti tadi dicontohkan Bang Ade Dermawan ya, bahwasannya ya gua kasih lah ke polisi gitu, biar polisi itu menjelaskan secara detail ya kenapa ini, apakah ini asli atau tidak, atau otentik atau identik ya dengan ijazah yang lain. Sesederhana itulah ketika kita ngasih tahu SIM atau STNK kepada orang lain, ketika dituduh SIM atau STNK itu palsu, ya tanya aja langsung ke polisinya, dan pasti polisinya menjelaskan, akan mengecek bahwasannya ya itu asli. Nah, tapi ketika sama orang yang menuduh itu kita kasih ya, dia itu tetap mengatakan palsu. Padahal SIM atau STNK itu yang buat adalah polisi. Loh kok bisa-bisanya nih orang ngatain palsu, bilangnya palsu tuh SIM atau STNK itu. Nah begitulah logiknya ya. Masa harus dibawa ke pengadilan juga? Aduh, ya begitulah ya. Sederhana itulah sebenarnya ya. Cuman kadang-kadang pemikiran orang-orang itu ya, entah karena rasa benci atau apa ya, jadinya ya begitu. Mereka akan tetap mengatakan bahwasannya ijazahnya Pak Jokowi itu. Ya, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.